Shalom, selamat sore semua teman-teman. Sore-sore ini Kak Nita mau cari temen nih, kita mau sekolah minggu. Kakak mau panggil temen dulu ya, Kak Kesya. Iya Kak. Nah, halo Shalom, gimana Shalom. kabarmu? Baik dong. Baik Kakak? ya, oh sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah teman-teman semua, kita mau memuji Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira kalian siap enggak untuk ikut ibadah sekolah minggu pada sore hari ini? Siap dong. Siap ya? Ya, semangat. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita mau memasuki firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Aku mau ajak adik-adik buat siapin hati kita, siapin buka hati kita. Kita mau memujikan Tuhan, memuji nama Tuhan dengan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yuk kita semua berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kalau Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan untuk beribadah di sore hari ini, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas waktu yang Tuhan berikan buat kami. Sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu, dan terlebih itu Tuhan kami siap melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan Yesus berikan buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan ya.
kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki akhir bulan November. Nah, tentunya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, anak-anak coba ingat, di bulan Desember ini ada satu peristiwa yang bakal kita peringati bersama-sama. Bahkan seluruh dunia akan memperingati bersama-sama. Yaitu apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada satu perayaan yang sangat besar, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa sebelum kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, ada seorang nabi yang lahirnya itu mendahului Yesus. Ya, nabi inilah yang akan diutus oleh Allah untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Siapakah nabi itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari Ibu akan ajak kalian untuk menyaksikan video kelahiran tentang nabi tersebut. Nah, perhatikan baik-baik ya, supaya kalian bisa menemukan jawabannya yang tepat. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, anak-anak, kalian semuanya sudah menyaksikan kan kelahiran dari nabi tersebut. Nah, sekarang pasti kalian sudah bisa menyebutkan siapa nabi yang dimaksud. Iya, betul sekali. Dia adalah Yohanes. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi, video yang sudah kalian saksikan, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bahwa kelahiran Yohanes ini sungguh merupakan satu mukjizat yang luar biasa dari Allah. Mengapa dikatakan sebagai sebuah mukjizat, anak-anak? Iya, karena Yohanes ini lahir dari orang tua yang sudah lanjut usia. Ayah dan ibu dari Yohanes ini adalah orang yang sudah tua, anak-anak. Dan bahkan dikatakan ibunya yang bernama Elisabet itu adalah wanita yang mandul. Mandul itu artinya dia tidak bisa melahirkan anak. Nah, tapi kelahiran Yohanes ini sebagai bukti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan mukjizat yang sangat besar. Buktinya apa, anak-anak? Orang yang mandul itu bisa melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes. Dan Yohanes ini dipersiapkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Anak-anak, dari kehidupan Yohanes ini kita bisa melihat ya bahwa Yohanes ini adalah orang yang rendah hati. Ya. Kenapa demikian? Dia mengajarkan tentang kerendahan hati kepada kita. Ketika dia dewasa dan dia mulai melayani, ya, dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Allah. Dia melayani
Tuhan bukan untuk kemasyurkan namanya sendiri, tetapi untuk kemuliaan namanya. Dia mengatakan bahwa dia, Yesus, harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Itu artinya bahwa pelayanan yang dia lakukan bukan untuk kemasyuran dirinya sendiri, melainkan apa yang dilakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada hal lain lagi yang diajarkan oleh Yohanes bagi kita anak-anak ya. Dia adalah orang yang sangat menjaga hidupnya. Hidup kudus di hadapan Allahnya. Nah, bahkan dia mengajarkan kepada banyak orang. Ya, dia mengatakan kepada banyak orang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini merupakan satu persiapan yang harus kita lakukan ketika kita nanti akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes ini memiliki iman yang sangat kuat, anak-anak ya. Dia sangat mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada umatnya untuk menjadi juru selamat kita. Kelahiran Yohanes ini sudah diberitakan sejak lama, 700 tahun sebelum dia dilahirkan. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ya bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan benar anak-anak, seluruh kehidupan Yohanes ini dipakai untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkan umatnya, untuk menyambut kedatangan Sang Mesias tersebut. Dia mengajak kepada semua orang untuk bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes bukan hanya mengajak orang-orang pada waktu itu anak-anak, tetapi sekarang ini juga Yohanes mengajak kepada kita semuanya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, untuk menyambut hari kelahiran Yesus di bulan Desember nanti. Dia mengajak supaya kita semuanya memiliki hati yang bertobat. Dari kehidupan Yohanes pula kita juga bisa belajar bahwa dia adalah orang yang sangat serius dengan kehidupannya. Dia tidak main-main dengan dosa. Ya, dia sangat menjaga hatinya dan dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang Yohanes perintahkan kepada kita juga anak-anak, supaya kita memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari tentang kehidupan dari Yohanes ini. Anak-anak ya, Yohanes ini tidak pernah gentar ketika dia harus memberitakan kebenaran firman Allah. Bahkan ketika dia harus menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para pemimpin agama, dia tidak takut menyatakan kesalahan mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat. Nah, anak-anak, ini mengajarkan juga kepada kita supaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita untuk memberitakan kebenaran ini kepada orang banyak. Jangan takut dan gentar seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes ini. Ya, melalui kesaksian daripada kehidupan Yohanes ini, banyak orang yang bertobat dan akhirnya mau dibaptis. Apa itu artinya bertobat dan dibaptiskan? Artinya kita harus meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan dan kita tidak lagi melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Dan setelah itu kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, mari masih ada waktu bagi kita untuk kita mengoreksi diri kita. Mari kita lihat hati kita. Apakah masih ada dosa di dalam hidup kita? Kalau masih ada anak-anak, sekaranglah waktunya untuk bertobat. Tinggalkan semuanya yang berdosa.
tinggalkan semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang kudus untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lahir dan kita akan merayakan hari kelahirannya itu. Kalau saat ini ada di antara kalian belum menerima Yesus lahir di dalam hatimu, bukalah hatimu, bertobatlah, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan undang Yesus masuk di dalam hatimu, menjadi Tuhanmu, juru selamatmu yang menebus hidupmu, yang memberi keselamatan bagi kamu semuanya. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Ya, ingat baik-baik bahwa kita harus memiliki hati yang bertobat untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Yesus dalam hati kita. Ada satu ayat yang bisa kalian ingat selalu, yaitu di dalam Matius 3 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ingat ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukan hanya untuk diingat atau untuk dihafalkan, tapi lakukan firman Tuhan hari ini. Bertobat dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu sekalian. Puji Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Semua tutup mata, tangan dilipat, kita akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa Engkau sudah hadir, sudah datang ke dalam dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima Engkau di dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga menerima kami. Kami mau bertobat Tuhan dan meninggalkan semua dosa kami yang selama ini menyakiti hati Tuhan. Kami mau menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hati kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh meneladani kehidupan Yohanes yang memiliki iman percaya yang teguh di dalam Tuhan dan tidak gentar memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang lain, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya.